Ya, teman-teman, kita kembali lagi di Ngaji Politik bersama Bang Mardhani Alisera. Makasih Bang Hanif. Ya Bang, ini berita di negara-negara lain seperti Singapura dan lain-lain mengalami resesi. Dan kemarin berita terbaru dari data BPS, Indonesia di triwulan kedua ini mengalami kontraksi. Nah, ini apa dampaknya bagi masyarakat, Bang? Kasih Bang Hanif, bab ekonomi ini utama ya, karena dia mempengaruhi hajat hidup semua. Ada yang bisa nggak makan karena nggak kerja, ya. Ada yang bisa putus sekolah karena nggak ada uang, ada yang mungkin juga sakit karena kondisinya berat, ya. Krisis kesehatan ini jadi berat karena sudah mulai masuk ke dimensi ekonomi, ya. Dampaknya pemerintah dalam hal ini perlu betul-betul membuat kebijakan yang akurat dan tepat. Safety net menjaga masyarakat di bawah ini bukan cuma charity, ya, bukan cuma memberi. Kalau selama ini kan bantuan sembako, bukan salah, ya, tapi kurang. Dia harus benar-benar memberi stimulus yang menjadikan tantangan jadi peluang baru. Justru ketika ada krisis sekarang, kita bisa menghadirkan peluang-peluang baru kayak dunia bisnis internet luar biasa, masyarakat one village one product yang nanti dikoneksikan dengan jaringan infrastruktur IT kita. Mestinya ini bisa menjadi momen bagaimana bangsa ini justru menata ulang ekonominya. Begitu, Bang. Lalu Bang, ini apa yang harus dilakukan Indonesia untuk agar tidak terjadi resesi? Bab resesi ini bisa jadi keniscayaan, ya, karena dulu kasus 98 kita punya problem di demand, tapi supply-nya tetap. Kalau sekarang demand and supply-nya problem, ya. Masyarakat nggak ada yang minta, mau kerja pun pabriknya nggak ada yang supply, jadi double gitu. Dulu beberapa UMKM masih selamat dari krisis 98. Kalau sekarang yang paling kena hit paling awal UMKM. Nah, karena itu dua hal menurut saya. Yang pertama, betul-betul pemerintah menjaga basic need, ya. Kesehatan, pekerjaan, pendidikan harus jalan terus, ya. Karena tanpa sehat, tanpa kerja, tanpa pendidikan, kita akan lost generation. Karena itu tiga bidang ini menurut saya penting investasi anggaran, pikiran, program di kesehatan, pekerjaan dan pendidikan. Nah, pekerjaan ini bisa divariasikan. Teman-teman Menq menurut saya sudah mulai on the track ketika memberikan stimulan bagi perusahaan yang tidak mem-PHK. Nanti bagi mereka yang UMKM juga diberikan bantuan baik keuangan, keringanan pajak sampai restrukturisasi pinjaman mereka. Dan buat saya pekerjaan nggak boleh berhenti, ya. Nah, mungkin yang lebih spesifik pemerintah harus sudah mulai memberikan ketika bantuan itu diberikan, ya, kesehatan, pendidikan sama pekerjaan diberikan, sama sembako yang awalnya gitu, itu betul-betul mampu mendinamisasi ekonomi. Nah, dari situ sekecil apapun ekonomi harus bergerak, dan menurut saya akarnya tetap di kesehatan. Nah, karena itu 3T, ya, test, trace, and treatment itu loh, harus tetap dijalankan. Lebih berat lagi sebetulnya kepastian. Nah, pemerintah harus memberikan kepastian, dan ini harus kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Memberikan kepastian, jangan sampai ada message yang berbeda ketika Kementerian Perindustrian membolehkan industri jalan, sementara kepala daerah ingin menghentikan. Buat saya itu buruk buat ekonomi kita. Harus ada kejelasan. Misal, oke, kapasitas 50% boleh jalan, ya. Tenaga kerja 50% boleh jalan, shift-shiftan itu. Dan ini benar-benar harus dimulai. Beberapa negara ternyata melihat work from home itu efektif, jadi nggak harus, kecuali kalau industri manufaktur, ya, yang memang harus ada, ya. Tapi secara umum work from home dan lain-lain ini bisa kita mulai jalankan secara lebih substansial, bukan cuma karena protokol, tapi memang banyak hal yang bisa kita delegasikan ternyata, gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ulasan dari Bang Mardhani. Teman-teman ikuti terus channel Bang Mardhani Alisera, YouTube, Instagram, Facebook, dan semua Twitter termasuk. Follow semuanya. Nanti saksikan Ngaji Politik
chapter selanjutnya. Terima kasih. Kasih.